Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh Abdullah bin Ubay, 300 pasukan muslimin berbelok meninggalkan medan perang. Alaihi wasallim sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wayyadihi astaghfi min kulli da'i wa nurun dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 165. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya'lamal Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul kufri yawmaidin aqrabu lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lam bima yaktumun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma
قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah, dan apa mungkin terjadi asabatkum menimpa kalian musibatun, matikan kipasnya, musibatun sebuah musibah, qad asabatum mithlaiha, sungguh menimpa kalian mithlaiha, dua kali lipat semisalnya. Kultum, berkata mereka, anna hadza, sesungguhnya kok bisa terjadi ini? Kul, katakan ya Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu terjadi dari sisi kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Ini tentang perang Uhud, yang kebanyakan di antara orang yang mukmin itu ngersuloh, susah. Apa ngersuloh itu? Ngersuloh, mengeluh. Awalamma asabatkum musibah, dan kenapa ditimpakan kepada mereka musibah? Qad asabatum mithlaiha, sungguh yang ditimpakan kepada mereka itu mithlaiha, dua kali lipat dari apa yang ditimpakan kepada orang mukmin. Jadi tatkala perang Uhud, sebagian muslimin itu mengeluh, kenapa musibah ini kok ditimpakan kepada kami yang beriman? Karena perang Uhud itu kaum muslimin dinyatakan kalah dalam perang. Qad asabatum mithlaiha, sungguh telah ditimpakan kepada mereka orang kafir, mithlaiha, dua kali lipatnya apa yang ditimpakan kepada kaum muslimin tatkala perang Badar. Tatkala perang Badar, kaum kafir itu tentaranya terbunuh sebanyak 70 orang, dan 70 menjadi tahanan perang, dan banyak hasil dari rampasan perang, harta rampasan perangnya banyak kaum muslimin. Sedangkan tatkala perang Uhud, kaum muslimin yang terbunuh hanya 70 orang dan tidak ada tahanan perang. Jadi kalau mau ditimpakan musibah ini sebetulnya
jauh lebih banyak, lebih berat yang ditimpakan Allah kepada kaum kafirin, kaum kafir. Tapi yang namanya orang, imannya yang kadang turun, kadang naik, kadang sekilas terbesit di dalam dadanya, di dalam hatinya. Qultum ana hadza, mereka berkata, anna hadza, kok bisa terjadi kekalahan ini, padahal kita sudah beriman, padahal kita sudah sholat, padahal kita sudah zakat, padahal kita sudah puasa, kok masih kalah. Kalau zaman now, banyak orang yang ngersuluh seperti ini, yang mengeluh seperti ini. Aku loh sudah sholat, aku loh sudah beriman, aku loh sudah sholat tahajud, aku loh sudah puasa, aku loh sudah zakat, sudah umroh, sudah haji, kok masih diberi musibah seperti ini. Kul, katakan ya Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu semua terjadi, kekalahan itu terjadi karena ulah diri kalian sendiri. Seandainya pada saat pos pemanah di atas bukit tetap pada posisinya, bertahan pada posisinya, tidak turun untuk ikut mengambil harta rampasan perang, pasti kemenangan tetap berpihak kepada kaum muslimin. Kenyataannya pemanahnya juga ikut andil turun untuk berebut harta rampasan perang. Hal ini yang mengakibatkan kekalahan, silau terhadap gemerlapnya dunia. Gak usah silau-silau, men, ya. Jadi kalau kekalahan, kalau kita tidak sabar, itu tandanya dari diri kita sendiri. Ono dari Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu, atas segala sesuatu qadirun. Maha kuasa Allah itu. Mau mengalahkan, mau memenangkan, itu haknya Allah. Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian yaumal taqal jam'ani, pada hari di mana bertemunya dua jamaah, dua pasukan perang antara kaum muslimin dan kaum kafirin, fa biiznillah, maka diizinkan oleh Allah, waliya'lamal mu'minin, untuk mengetahui terhadap siapa orang-orang yang beriman. Jadi semua musibah yang ditimpakan kepada kita hakikatnya ingin mengetahui sebatas mana keimanan kita. Sama tatkala perang, iman atau sebaliknya akan ketahuan tatkala peperangan. Kalau nggak perang, kalau nggak ujian, nggak akan ketahuan sampai iso atau enggak. Tatkala ujian datang, ujian tiba, ketahuan sampean ini betul-betul bisa atau tidak, betul-betul beriman atau tidak. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan juga Allah itu ingin mengetahui
orang-orang yang nafaku, yang mempunyai jiwa-jiwa munafik. Jadi tak kala ujian datang, pilihannya dua, apakah kamu beriman ataukah kamu menjadi orang yang munafik. Jadi orang Islam itu dibagi dua. Ada yang yakin lahir maupun batin, itu namanya mukmin. Ada yang cuma mulutnya tok bilang yakin, hatinya tidak yakin, itu namanya munafik. Cuma itu tok. Ingin mengetahui Allah itu, kamu itu beriman atau kamu itu termasuk golongan orang munafik. Kenapa ini terjadi? Tatkala perang Uhud, 1000 pasukan umat muslimin itu 300 pasukan itu berbelok, mundur dari peperangan, tidak jadi ikut berperang. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, 300 pasukan muslimin berbelok meninggalkan medan perang. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, ganteng apik namanya. Tapi sayang, di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa munafik. 300 kaum muslimin dalam komando Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbelok kembali meninggalkan medan peperangan. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini malah berbelok bergabung dengan pasukan kafir. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Maka dikatakan kepada mereka, kepada orang yang munafik ini, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan pasukannya ini yang berbelok ini, ta'alu, ayo qatilu, berperang fi sabilillah, di jalannya Allah. Ayo, ngapain kalian mundur? Ayolah, maju ikut berperang. Awit fa'umu, atau setidaknya kalian menjadi pertahanan. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka berkata, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Seandainya aku tahu kalau ini perang fisabilillah, lattaba'nakum, maka sungguh-sungguh aku mengikuti kalian. Maksudnya apa? Kalau ini bukan perang, kalau ini bunuh diri katanya. Karena pasukan musuh juga lebih banyak daripada pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ini, pasukannya yang munafik ini, lil kufri, kafir, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu minhum, lebih dekat dari mereka, lil iman, daripada keimanan. Jadi kekafiran lebih dekat kepada orang munafik daripada keimanan. Makanya hati-hati. Yaquluna bi afwahihim,
ma laisa fi qulubihim. Yaquluna bi afwahihim, mereka itu berkata bi afwahihim, dengan congor-congornya mereka. Apa congor? Mulut-mulut mereka. Ini udah bahasa yang luar biasa ya. Yang seharusnya yaquluna bi alsinatihim, dengan lesan-lesan mereka, tapi bahasanya Al-Quran bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, sedangkan barang laisa tidak ada fi qulubihim, di dalam hati mereka, cuma ngomong doang, cuma sesumbar doang. Itu namanya munafik. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah mengetahui dengan apa yaktumun, yang disembunyikan oleh mereka di dalam hatinya. Bahaya orang munafik ini. Tatkala perang terjadi, moro-moro mundur, moro-moro kabur, lari dari medan pertempuran, bahkan bergabung dengan pihak musuh. Bahaya. Hati-hati kalau di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki salasun. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Jadi ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, tatkala dia berbicara berdusta. Yang kedua, tatkala dia berjanji mengingkari. Yang ketiga, tatkala diberi amanah mereka hianat. Ciri ketiga ini, 3 ciri-ciri munafik ini bukan untuk kita menilai pada orang lain. Untuk siapa ketiga ciri munafik ini? Kita pergunakan untuk menilai diri kita sendiri. Dikhawatirkan, ditakutkan di dalam jiwa kita terdapat ketiga dari ciri-ciri orang munafik. Tatkala berbicara berdusta. Pernah ndak tatkala berbicara berdusta? Kalau iya, itu sudah tanda-tandanya bahwa di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Bohong tok kelakuannya, hati. Yang kedua, tatkala berjanji dia mengingkari. Besok aku ke rumahmu yo, ternyata enggak datang. Ketiga, tatkala dia diberi amanah dia hianat. Jadikan pemimpinnya korupsi. Dijadikan pemimpin perang, kok moro-moro berbelok dari medan perang. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hati-hati. Ketiga ciri-ciri munafik ini jangan sampai ada di dalam jiwa kita. Alladzina qalu, orang-orang yang munafik itu berkata liihwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan duduk mereka, tidak beranjak mereka untuk berperang. Lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka itu orang yang berperang itu taat kepada kami, ma qutilu, maka tidak akan mati, katanya orang munafik. Qul, katakan ya Muhammad, fatra'u an anfusikumul maut, maka tolaklah anfusikum, dari mereka itu al maut,
kematian in kuntum shodiqin, jikalau mereka termasuk orang-orang yang benar. Masalah kematian, dimanapun kita kalau sudah ditakdir oleh Allah mati, pasti mati. Banyak orang sekarang coba dia itu nggak naik mobil, nggak akan tabrakan, nggak akan mati. Padahal sudah digariskan oleh Allah dia mati dalam keadaan tabrakan. Coba dia itu nggak kemana-mana, di rumah saja, pasti nggak akan mati, nggak akan tabrakan, nggak akan ditabrak truk. Kok dilalah tatkala tidur di rumahnya, tidur di kamarnya, kok ada truk datang menghampirinya, ditabrak rumahnya, juga mati. Kalau masalah kematian itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak meyakini itu. Kalau kita tidak yakin, berarti kita termasuk orang munafik. Tatkala dipercaya berkhianat. Makanya kekuatan yang luar biasa itu adalah sabar. Tatkala ditimpa musibah, kita itu harus sabar. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus bersyukur. Tatkala kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, itu membawa kebaikan buat kita. Itu namanya kita itu orang mukmin. Tatkala datang musibah, kecelakaan, penyakit bagi kita, terus kita bersabar, itu adalah kebaikan buat kita. Itu kita namanya orang mukmin. Seandainya mereka bersabar, tatkala perang Uhud bersabar, pasukan pemanahnya bersabar, tetap mendengarkan, tetap taat apa yang diperintahkan oleh Rasul, oleh Kanjeng Nabi Muhammad, pasti kemenangan akan tercapai. Sayangnya mereka itu tidak sabar. Coba mereka sabar, pasti menang, karena kekuatan yang sebenarnya terletak pada kesabaran. Laisa sadidu bisur'ati, gimana? Laisa sadidu bisur'ati, laisa sadidu bisur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu anil ghadab. Laisa sadidu bisur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu anil ghadab. Yang dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan dalam pertengkaran, dalam bergelut, dalam bercaruk, melainkan orang yang kuat itu dia bisa mencegah dirinya tatkala dia akan marah. Berarti orang sabar. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Kalau sampean sabar, pasti sampean akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pasti akan dimenangkan oleh Allah, seperti pada saat peperangan perang Badar.
pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Allahu ma'asobiri, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampean kalau ingin mendapatkan kekuatan dari Allah harus sabar. Jangan dikit-dikit marah. Kalau sampean dikit-dikit marah, cepat tua ya. Harus sabar. Puasa ndak hari ini? Puasa. Berarti sampean harus sabar. Enggak ada di kamusnya anak santri itu puasa tuhur, enggak ono. Jangan dibuat kebiasaan. Puasa setengah hari itu puasanya anak TK. Sampean TK atau SD? SMA, gak ada ceritanya puasa setengah hari. Harus sabar. Kalau sabar pasti diberi kekuatan oleh Allah. Apa yang dikatakan orang yang kuat? Laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu anil ghadab. Jadi yang dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertengkaran, dalam peperangan, dalam pergelutan, tapi yang dikatakan orang yang kuat itu dia bisa menahan dirinya tatkala amarah. Itu yang dikatakan orang yang kuat. Sampean harus kuat. Besok sampean diberi amanah sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, sebagai kepala di sebuah instansi. Pergunakan amanah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berkhianat. Tatkala sampean sebagai hakim, sebagai pemutus sebuah permasalahan, atau sebagai pengacara, atau sebagai pembela, jaksa, jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebohongan. Jangan sampai juga tatkala kita berjanji kita sampai mengingkari. Jadi ketiga ciri-ciri orang munafik ini, jiwa-jiwa munafik ini jangan sampai berada di dalam jiwa kita. Itu namanya orang yang sabar. Sabar tatkala mau berbohong tidak jadi. Sabar tatkala mau berkhianat tidak jadi. Sabar tatkala mau mengingkari gak jadi. Itu namanya kekuatan. Makanya sampean harus sabar agar sampean dikuatkan oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.